Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Low Channel. Kali ini dalam konten saya akan menjelaskan mengenai human trafficking. Human trafficking, I think, very dangerous. Ya, sangat berbahaya. Perdagangan manusia antar negara ini, ya, sangat berbahaya pada siapa? Yang pertama, dengan dirinya sendiri. Yang kedua, dengan keluarga. Yang ketiga, bangsa dan negara. Bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa yang besar. Maka jangan tergiur perusahaan-perusahaan yang tidak jelas yang akan merekrut tenaga kerja dari Indonesia. Ya, harus jelas secara yuridis, harus cek and recheck, ya, harus teliti, ya. Selanjutnya, sebenarnya human trafficking itu apa? Human trafficking itu adalah perdagangan manusia, ya, perdagangan manusia sebenarnya, yang dimana dengan bujuk rayu oleh kurir-kurir yang diberi tugas ke masyarakat, kadangkala naik motor menemui kawannya atau tokoh-tokoh tertentu untuk merekrut tenaga kerja, biasanya itu wanita dan anak-anak, ya, dengan imbalan-imbalan tertentu. Nanti dikasih dikasih rayuan-rayuan yang indah bahwa akan dipekerjakan yang enak di sana. Biasanya dikumpulkan dulu di hotel, diberi pengarahan, ditentukan waktunya, mau berangkat, syarat-syaratnya, paspor dan sebagainya diurus, ya. Udah diurus semua surat-suratnya, syarat-syaratnya secara yuridis dilengkapi, tetapi tanda tanya, bisa saja umurnya dipalsu, masih anak-anak dianggap dewasa, ya, bisa terjadi, ya. Atau surat-surat yang lain bisa saja asli tapi bisa palsu. Nah, ini harus hati-hati, ya. Ini sudah menyangkut pidana, karena human trafficking ini segala cara adalah ditempuh. Kadangkala perekrutan aja, nanti dari kota ke kota ditempatkan tempat tertentu, mungkin saja dengan makan dan perlakuan yang kasar dan sebagainya, ya, sebelum dikirim ke negara sasaran, ya. Maka human trafficking ini, perdagangan manusia ini, ya, ini harus hati-hati dilihat. Perdagangan manusia akan dibawa kemana? Biasanya bisa ada yang mau dikerjakan di perusahaan di luar negeri, ya, atau di rumah tangga sebagai pembantu rumah tangga, atau dikerjakan di tempat-tempat hiburan, ya, misalnya kafe-kafe dan sebagainya, ya. Nanti bisa saja apa yang dijanjikan ini sampai tempat belum tentu sesuai dengan apa yang dijanjikan, ya. Biasanya juga tidak tertulis, jadi tidak jelas, ya. Jadi di sana nanti biasanya akan bisa saja akan dieksploitasi oleh orang-orang tertentu. Nah, ini harus hati-hati. Maka kita semua yang tahu harus memberitahu kepada orang-orang tertentu yang tertarik ke sana, hati-hati atau satu ya, hati-hati, perlu cek and recheck, ya. Selanjutnya, human trafficking ini sebenarnya model baru
yang sudah berjalan sudah lama, biasanya sasarannya itu dari negara berkembang ya yang direkrut ya. Ini merupakan modus kejahatan modern era sekarang ini ya. Modus kejahatan era modern terhadap orang-orang yang terbelenggu oleh ekonomi misalnya, oleh lapangan pekerjaan misalnya, kemudian pengangguran misalnya ya. Ini sasaran-sasaran mereka yang akan direkrut. Apalagi cewek-cewek itu dengan wajah-wajah yang mungkin menarik menurut perhitungan mereka, karena mungkin saja mau dikirim untuk dieksploitasi, tidak tahu ya. Kalau kita berharap sebagai bangsa Indonesia yang lain ya, kalau ke luar negeri ya harus jelas secara yuridis. Mudah-mudahan bekerja dengan baik merupakan devisa negara kita ya. Selanjutnya, untuk itu perlu ada pengawasan ya. Pengawasan terhadap angkatan-angkatan kerja yang saya sebutkan tadi, banyak pengangguran, banyak wanitanya, ekonominya betul-betul bermasalah atau rendah. Ini harus ada check and recheck ya. Yaitu kalau ada rekrutmen ya, Pak RT yang perwakilannya cek perusahaan itu legal enggak, sah enggak ya. RT RW kelurahan ya. Kemudian diricek ke Disnaker Trans setempat ya, kabupaten, kota, bisa provinsi ya, bisa ditanyakan perekrutan itu benar-benar enggak ini sah secara hukum ya, secara yuridis. Di luar negeri juga yang rekrut itu ada pengesahan pemerintah setempat ya, ada penanggung jawabnya secara resmi ya. Kemudian apakah ada surat rekrutmen? Nah, kalau di Indonesia surat perintah kerja untuk merekrut, ada enggak surat dari perusahaan asing itu yang di luar negeri untuk mencari naker ini, tenaga kerja ya, yang mau direkrut ini? Harus ada surat perintah kerja petugas yang mau merekrut. Kalau enggak ada, segera laporkan, karena itu adalah melanggar hukum ya, yaitu hukum pidana ya, karena ini merupakan ilegal ya. Dalam rekrutmen tenaga kerja merupakan human trafficking ya, perdagangan manusia kalau tidak sah. Segera dilaporkan yaitu ke pihak berwajib, yaitu polisi ya. Polisi nanti yang akan segera menindak orang-orang yang berkaitan dengan rekrutmen tenaga kerja itu ya. Selanjutnya, dalam human trafficking ini ya, perdagangan manusia ini, apabila di lapangan yaitu di masyarakat, orang yang mau merekrut itu meragukan, maka lebih baik menolak secara halus ya. Katakan bahwa mereka mau wira swasta di Indonesia sendiri ya, maaf bapak atau ibu dan sebagainya. Selanjutnya, bahwa mental bangsa Indonesia harus dirubah ya. Mental, maaf, budak atau kerja kasar harus dirubah.
bahwa dia bisa mandiri, bisa ya usaha sendiri dan akan jadi orang kaya di negara sendiri. Ya, harus dirubah pikiran bangsa Indonesia. Pemerintah harus memperhatikan, harus memberikan sosialisasi kepada mereka di masyarakat seluruh Indonesia, khususnya daerah-daerah yang ekonominya sangat kurang dan banyak pengangguran. Perdagangan manusia atau human trafficking ini biasanya dimulai atau kelihatan dari cara rekrutmen. Ya, ini sudah harus teliti cara rekrutmen, cara menarik orang-orang itu hal-hal yang tidak wajar. Cara pengangkutan sendiri, mungkin diangkut secara malam hari dengan dikawal ketat misalnya oleh orang-orang tertentu misalnya. Ini hal-hal yang mencurigakan, pemindahan tempat satu ke tempat yang lain dengan perlakuan-perlakuan yang menyakitkan misalnya. Nah, ini harus para naker ini harus tahu ya. Dulu pernah ada bahwa karena ada penyiksaan itu dia melarikan dari tempat apa itu penampungan ya, terus lapor polisi, polisi segera bertindak ya. Ini berarti pikirannya bagus ya, tapi dengan jiwa yang patriotik itu ya. Selanjutnya ada penipuan. Ya, biasanya kata-katanya penuh dengan tipu daya, merekrut itu karena dia juga mencari keuntungan, penipuan untuk dimanfaatkan ya, keuntungan mereka dan kawan-kawan timnya mereka dalam rekrutmen tenaga kerja human trafficking ini. Pada tahun 1994 PBB pernah mengadakan suatu seminar bahwa human trafficking ini adalah pemindahan manusia, biasanya wanita, dari tempat yang satu secara nasional ke internasional. Ya, biasanya wanita dan anak-anak. Ya. Ini diperdagangkanlah oleh orang-orang tertentu. Ya. Selanjutnya PBB mengatakan bahwa cara human trafficking ini biasanya ilegal, yaitu tidak berdasarkan hukum cara merekrutnya. Ini sudah hal-hal yang menurut kategori human trafficking itu tidak memakai aturan yang ada. Ya. Selanjutnya, biasanya human trafficking ini diambil dari negara-negara berkembang, ya, diambil ke negara-negara yang penduduknya itu sedikit tapi secara ekonomi bagus, ya ambil dari negara berkembang ini. Ya, ini dengan modus-modus tertentu, tidak hanya untuk bekerja murnian sih, kadanglah terjadi rekayasa, yaitu dengan cara tertentu mereka akan sebagai barang atau benda yang bisa dieksploitasi, menurut mereka jadi uang ya. Selanjutnya, kalau pada zaman dulu human trafficking itu sebelum Indonesia merdeka di negara jajahan kolonialisme dulu ya, Indonesia pernah dijajah Belanda, itu ada budak belian namanya ya, budak belian, jual beli manusia pada manusia yang lain. Nah, hak asasi manusia sudah tidak ada ya, dijajah ini, dijual belikan kepada
orang-orang yang berduit cari tenaga untuk rumah tangga atau perusahaannya. Ya, biasanya jual beli semakin baik, semakin dibutuhkan, nilainya tinggi. Namun tenaga kerja ini biasanya yang jadi korban, ya, akan dieksploitasi oleh manusia-manusia yang berpikiran tidak manusiawi itu, yaitu dalam lingkungan human trafficking. Jadi human trafficking ini very dangerous, ya, very dangerous, sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Tidak hanya Indonesia, bahkan dunia, ya, negara-negara berkembang, ya, khususnya. Selanjutnya, bagaimana cara menanggulangi, ya, cara menanggulangi human trafficking ini? Menurut saya, cara menanggulangan secara preventif, yaitu kalau kelurahan ada laporan dari RT RW, segera datang ke Disnaker Trans, dari kantornya. Surat-surat itu dicek benar tidak, kalau ini rekrutmen secara sah, secara yuridis dari luar negeri, diketahui kedutaan atau konsulat jenderal kita yang ada di sana memang sah, ya, atau tidak ada. Kalau tidak ada, jangan mau untuk direkrut, ya. Selanjutnya, semua perekrutan itu harus diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, kabupaten atau kota, ya, harus diketahui. Kalau tidak diketahui berarti ilegal, tidak sah, jangan mau, ya, harus hati-hati. Selanjutnya, saya tambahin lagi cara mencegah human trafficking ini, yaitu memberi penyuluhan tentang atau pendidikan tentang peningkatan pengetahuan terhadap masyarakat yang banyak wanita-wanita dan anak-anak yang tidak sekolah atau pengangguran, ekonominya rendah. Ini harus ada sosialisasi melalui Disnaker, oleh lurah, oleh perguruan tinggi setempat, ya, penyuluhan hukum pada masyarakat itu tentang bahayanya human trafficking atau pengiriman tenaga kerja yang ilegal ini, ya, jual beli manusia menurut saya, ya. Kemudian LSM, ya, memberikan penyuluhan hukum, ya, atau bisa juga tokoh-tokoh masyarakat yang berpengetahuan memberi penyuluhan, ikut memberi penyuluhan sepengetahuan mereka bahwa human trafficking, rekrutmen tenaga kerja ke luar negeri ini berbahaya kalau tidak sah secara hukum, ya. Jadi ada sosialisasi pada masyarakat. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus human trafficking ini, yaitu di tanggal 4 April 2022, ya, ditangkap oleh Satgas TPPO, yaitu tindak pidana perdagangan orang, ya, yaitu oleh Direskrimnum Polda Lampung, yaitu pernah terjadi di wilayah sana, yaitu di Bandar Lampung, kepegang oleh tim Satgas TPPU ini, tindak pidana perdagangan orang, ya. Ini ketangkap, ya, karena ini merupakan perbuatan tindak pidana, ya.
Saya kira itu saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian semua. Salam sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, matur nuwun. See you again.